Please klik subscribe and lonceng untuk channel ini. Terima kasih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel saya Budi26 Vlog. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Oke, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Bagi yang sedang dilanda sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada video kali ini saya akan mereview sebuah ban dari IRC yang dimana pembuatannya itu dari PT Gajah Tunggal Tbk. Nah, sebelum kita menjelaskan pemakaiannya, saya akan menjelaskan fiturnya terlebih dahulu ya. Jadi profil ban ini itu diperkenalkan pertama kali tepatnya pada tahun 2015 ya, di Jakarta Fair tepatnya oleh PT Gajah Tunggal Tbk saat itu. Nah, dia terdapat 4 fitur. Yang pertama itu adalah non aromatic oil. Jadi maksudnya itu ban ini menggunakan kompon khusus yang membuat dia lebih ramah lingkungan ya, sehingga dibuat dengan bahan kimia yang non aromatik. Lalu yang kedua ada fiturnya itu low rolling resistance. Jadi dengan teknologi tersebut daya gulir yang diciptakan itu lebih rendah sehingga dapat mengurangi beban kerja mesin. Lalu yang ketiga ada SAB atau shock absorbent booster, dimana dengan teknologi tersebut dia mampu mengurangi tingkat guncangan pada saat berkendara di permukaan jalan yang kasar. Lalu yang terakhir ada UHSG atau Ultra High Speed Grip, dimana dengan teknologi tersebut dia dapat memaksimalkan performa dan daya cengkeram ban di berbagai kondisi jalan. Nah, apakah dengan profil tersebut sesuai dengan kinerja di lapangan? Jadi saya ganti ban ini itu sudah sekitar 2-3 minggu yang lalu ya. Itu di salah satu toko ban ya, di salah satu toko ban, dimana saya ganti depan belakang sama, cuman untuk profil bannya itu saya turunkan ukurannya. Untuk ukuran ban Lexi itu sebenarnya untuk depan 90/90 dan belakang 100/90, namun untuk ini saya turunkan menjadi 80/90 ya. Nih, seperti yang bisa kalian lihat, 80/90, dan di belakang itu 90/90. Kenapa diturunkan? Karena satu, dia membuat jadi lebih enteng ya, apalagi untuk bagian depan ini kalau terlalu besar dia agak berat stangnya jadinya. Lalu meningkatkan akselerasi itu sendiri untuk ukuran yang lebih kecil, tapi tetap masih masuk dalam tidak terlalu jauh dari ukuran standarnya, jadi masih dalam rekomen ya ukuran tersebut, jadi tidak terlalu jauh. Lalu mengapa ukuran lebih kecil? Jadi harga juga lebih murah ya guys. Jadi kemarin saya kena harga itu untuk ban depan 240.000, lalu di bagian belakang itu 270 ya, itu udah plus masang. Kenapa saya tertarik dengan menggunakan ban ini? Satu, saya lihat dari desain gripnya. Ini dia terdapat alur air ya, jadi saat kita melewati banjir dia akan otomatis langsung mengikuti, jadi kita nggak ketahan tarikannya. Lalu selain itu desain ininya juga cakep ya. Nah, di sini ada guritan seperti kayak batik-batik gitu, jadi keren ya. Nah, apakah fitur yang tadi saya sebutkan itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan? Ya, sangat sesuai. Jadi ban ini dengan fitur yang tadi disebutkan itu benar-benar meningkatkan akselerasi ya. Jadi benar akselerasi semakin cepat, benar-benar cepat.
Jadi bukan karena ukuran ban dikecilin juga dengan satu step, tapi memang fitur dari ban tersebut ini benar-benar meningkatkan akselerasi. Efeknya apa? Jadi efeknya itu konsumsi beban jadi lebih rendah. Jadi konsumsi beban lebih rendah, otomatis pengeluaran kita jadi semakin kecil ya untuk bahan bakar. Ya, kayak akan lihat average kemarin setelah pulang kerja kemarin ya. Jarak saya antara pulang kerja itu sekitar 30 kilo lebih ya. Nah, ini kita lihat. Nah, lihat. Saya dapat 50,2 per liter ya. Biasanya sebelum saya ganti ban ini itu maksimal banget dengan jalan perkotaan yang macet kayak begini ya, daerah Cikarang ini, itu mentok cuma dapat 44 itu kalau jalanan kosong blas. Nah, ini saya jalanannya cukup padat ya. Kemarin jalan cukup padat pulang, tapi masih dapat angka segini. Bayangin coba kalau jalanannya lebih padat lagi, lebih kosong lagi maksudnya, itu bisa dapat lebih lagi itu. Jadi apa yang disampaikan oleh PT Gajah Tunggal melalui profil ban IRC Enviro NR91 ini, jadi itu benar ya, dimana dia benar-benar meningkatkan akselerasi dan efeknya itu dapat mengurangi konsumsi BBM tersebut itu sendiri, jadi lebih irit gitu. Makanya saya benar-benar nggak nyangka konsumsi BBM saya bisa irit, padahal sebelumnya itu mentok hanya 44 atau sekitar 43. Jadi keuntungannya itu cukup lumayan, itu sekitar 5 sampai 7 km iritnya gitu. Tapi nah, ini ada tapinya nih. Jadi ya namanya sebuah benda atau sebuah apapun itu pasti ada plus minus ya. Jadi minusnya di sini adalah dia pas kondisi hujan. Kondisi hujan, si ban ini tidak bisa kita benar-benar direm dadakan. Walaupun dalam keadaan pelan ya. Ini nggak bisa rem dadakan. Jadi kita harus main halus. Kita harus menekan tuas remnya harus halus ya. Jadi nggak bisa langsung cet berhenti gitu, nggak bisa. Ini akan ngepot. Dia akan ngepot atau ngesat gitu ya bannya. Jadi bikin bahaya atau bikin skot jantung gitu. Terus saat kalian melintasi jalan agak bergenang sedikit, apalagi itu kalian coba berakselerasi lebih tinggi, itu akan selip, terutama di bagian belakang gitu. Jadi kalian harus bisa benar-benar memainkan throttle gasnya dengan lebih halus untuk kondisi hujan ya. Nah, yang saya bikin kaget waktu itu saat hari pertama baru ganti ban ini. Jadi saya coba benar-benar akselerasi itu benar-benar bagus ya. Tapi pada saat saya ingin brake, pada saat saya ingin mengerem secara cepat, itu terdapat berbunyi decit ya. Jadi suaranya tuh kayak cet. Dan itu suaranya juga cukup kencang. Itu, tapi itu pertama kali saja, dan saat ini setelah saya coba sekitar 2 atau 3 minggu sampai sekarang ini, dia sudah tidak keluar si suara itu. Mungkin kalau kata saya itu efek dari ban yang baru masih kayak dingin gitu. Jadi dia butuh adaptasi dengan kondisi jalan ya. Karena kemarin kan mungkin karena masih disimpan dalam gudang, jadi kondisinya dingin gitu guys. Nah, jadi bagi kalian yang ingin mengganti ban, ini sebenarnya cukup rekomen. Kenapa? Karena harganya cukup cukup murah dibanding ban-ban yang lain di toko ban tersebut. Karena kemarin saya lihat dengan ukurannya sama, itu harganya sudah di atas 350.000 dan itu mahal banget. Sedangkan ini masih di kisaran 200-an. Jadi cukup rekomen. Lalu
Dengan kalian menurunkan, khususnya untuk motor Lexi ya, dengan kalian menurunkan ukuran bak itu juga tidak terlalu bahaya, jadi masih normal posisi bentuknya, jadi masih aman ya. Tuh, jadi nggak kecil, ini masih keadaan normal. Jadi ini kalau ukuran seperti ini 80/90 dan 90/90 itu seperti Honda Vario kalau nggak salah, ukurannya sama seperti ini gitu. Oke, nah jadi kalau kalian ingin mengganti ban silahkan, cukup bisa dengan budget mungkin budgetnya masih kurang, bisa ganti ini dulu sementara ya, si ban ERC Enviro ini. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and comment kalau ada pertanyaan, dan jangan lupa klik subscribe ya guys, bantu channel ini untuk semakin berkembang ke depannya. Terima kasih, nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.